Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Sehat? Oke. Sebelum kita mulai kita doa dulu. Saya mau memimpin. Vidiana? Ada? Ya, pimpin. Silakan. Nah, terima kasih. Sebelum kita mulai, silakan absen dulu. Di chat ada ya. Kita mau belajar tentang topologi jaringan. Tapi sebelumnya Bapak mau tanya dulu nih. Dulu waktu MTS pernah nggak belajar komputer topologi jaringan? Pernah. Baik, ini adalah materi kita. Nah, pertama Bapak akan mengasih kata-kata motivasi belajar. Kesuksesan seorang berbanding lurus dengan kemauannya untuk belajar, bangkit, dan mencoba. Tujuannya apa kalau misalkan kalian belajar itu? Yang pertama, supaya kalian tahu topologi jaringan itu cara kerjanya kayak mana aja. Kemudian masing-masing topologi itu punya karakteristik tersendiri. Nanti harapannya kalian bisa menganalisisnya. Kemudian setelah itu, setelah kalian bisa menganalisis cara kerjanya, kalian juga nanti bisa tahu kelebihan dan kekurangan dari topologi tersebut. Selanjutnya, kalau kalian sudah memahami itu semua, nanti kita praktek bagaimana cara membuat salah satu Oke. Nah, ini akan kita bahas. Yang pertama, jaringan komputer. Sekedar pengertian dan jenis jaringan komputer itu nanti apa aja. Kemudian topologi jaringan. Definisinya tentang topologi jaringan itu kayak mana. Yang ketiga, klasifikasi nanti ada dua model. Jadi yang fisikal atau yang fisik, kemudian yang logikal. Dan yang terakhir, kita akan coba mempraktekkan bagaimana membuat topologi star menggunakan aplikasi ISCO Packet Tracer. Kalau ada dua atau lebih komputer terhubung antara satu dengan yang lain, itu nanti bisa bagi-bagi data. Contohnya adalah yang sedang kalian pakai sekarang. Kamu pakai komputer lab, komputernya satu dengan komputernya yang lain, itu bisa ngambil data di sana. Jaringan komputer itu dibagi menjadi tiga: local area network. Ada yang pernah dengar istilah ini nggak? Kalau lab kita ini modelnya apa itu? Lokal. Taunya dari mana? Karena karena cuma satu lokal. Misalkan di sini tadi apa? LAN ya? Di lab kita LAN. Terus yang AIC itu, yang LTS itu, dia juga punya lab. Terus dikoneksikan lab sini dengan lab sana. Maka itu akan menjadi MAN. Istilahnya menjadi MAN. Nah, sekarang beda lagi nih. Misalkan ada madrasah Alia Nurul Huda cabang Arab Saudi. Keren ya? Cabang Arab Saudi. Nanti dalam bahasa Arab semua nanti. Nah, apa ini? WAN ini ketika MTS kemudian MA koneksi dengan MA Nurul Huda cabang Arab Saudi, maka istilahnya menjadi ya, bisa dipahami sampai sini. Jadi kalau Masya Allah, soleha sekali ya. Jadi sekali lagi, kalau LAN itu cakupannya kalau sekitar sini aja. Kalau MAN antar gedung, satu gedung. Kalau yang lain nih, MAN nih, misalkan ada Indomaret nih, Indomaret sini sama Indomaret sana, Indomaret Prinsewu sama Sukarjo terkoneksi, maka dia masuknya cakupan mana? Paham ya? Paham. Nah sekarang misalkan
MTS Negeri 1 Pringsewu, dia punya jaringan sendiri. Cuma untuk MTS Negeri 1 Pringsewu aja, maka cakupannya paham ya? Oke, lanjut. Topologi itu adalah cara menghubungkan komputer yang satu dengan komputer yang lain supaya nanti jadi jaringan. Nah, untuk topologi jaringan itu dibagi menjadi beberapa. Kalau topologi fisik itu yang wujudnya kelihatan, yang kamu nyolok-nyolok. Nah, kamu bikin-bikin ada isinya, ada kabelnya, ada langkatnya, itu namanya topologi fisik, ya. Physical topology. Nah, itu dibagi menjadi dua, point to point sama multi point. Kalau point to point cuma dua komputer satu sama komputer sebelahnya, selesai. Sementara kalau multi point, nah contohnya seperti ini, multi banyak titik. Sementara untuk topologi logik itu ada dua, broadcast dan token passing. Bisa dilihat di gambarnya. Nah, Bapak mau tanya, kira-kira kalau topologinya kayak gini, rumit apa mudah? Mudah. Terus mau tanya lagi, kira-kira kabelnya butuh banyak apa enggak? Terus kemudian topologi fisik yang lain ada kita topologi bus. Ciri khasnya adalah di tengah ini bukan garis ya, ini kabel utama. Kalau istilahnya backbone nanti di modul ada. Ini yang menjadi pusat. Kalau misalkan kabelnya rusak, semua jaringan putus, nggak bisa dipakai. Selanjutnya topologi star. Apa itu star? Bintang. Nah, kalau topologi star, nanti setiap user, ini kita istilahkan user ya, PC itu komputer itu namanya user 1, 2. Ada berapa user ini? Coba dihitung. Ya, dari 8. Nanti akan terhubung menggunakan hub, nggak perlu muter-muter dulu. Maka masuk sini, masuk ke hub, langsung diambil ke belakangnya, langsung nyari. Nah, untuk pengaturannya dia menggunakan IP address. Untuk topologi star, ciri khasnya kalau tadi yang point to point kan cuma dua komputer, kabelnya satu. Terus topologi bus ada garis tengahnya atau ada kabel utamanya, kabel backbone. Kalau topologi star, ciri khasnya apa itu? Kabelnya banyak. Apa lagi? Ya, ada namanya hub, atau bisa juga menggunakan switch atau menggunakan switch. Selanjutnya topologi ring. Apa itu ring? Cincin. Di dalam token berisi data penerima, data yang mau dikirim. Kemudian data alamat pengirim dan penerima juga ada di situ. Nah, contoh di sini, mau ngirim ke sini, nggak bisa dia langsung ke sini, tapi dia ngirim dulu ke komputer sebelah kanan. Sampai di sini, oh ternyata bukan buat dia, dilempar lagi ke komputer sebelah kanan. Kemudian ternyata bukan buat dia juga, dilempar lagi sampai ke sini. Dan ketika sudah sampai, maka dia akan mengirimkan token lagi untuk mengkonfirmasi bahwa pesannya sudah terbaca. Sampai sini paham? Nah, untuk topologi logikal itu ada broadcast dan token passing. Sampai sini ada yang mau tanya? Kerjanya tahu ya? Kalau topologi star, dia lewat apa tadi? Yang tengah? Namanya? Ya, hub bisa, switch bisa. Setelah dari hub kemana? Alamat, IP, address. Nah, kalau topologi ring, cara kerjanya gimana?
Pakai dia muternya pakai apa dia? Pakai token. Pinter. Berarti udah paham ya? Kalau topologi bus, cara kerjanya kayak mana tadi? Lewat kabel tengah itu. Lewat kabel tengah. Ya, dari komputer pengirim akan mengirimkan sinyal ke kabel utama. Nah, kalau yang ini tadi gimana cara kerjanya? Ada server enggak? Ada. Ada. Karena masing-masing bisa jadi klien, bisa jadi server. Server. Kalau mau bilang ada server enggak? Ini server dua-duanya ya bisa aja. Ini klien dua-duanya ya bisa aja. Kalau misalkan topologinya seperti ini, kelemahannya apa? Apabila kabel tengahnya rusak, semuanya rusak. Iya, kalau kabel ininya rusak, maka 1, 2, 3, 4, 5 nggak bisa dipakai. Gitu. Misal nih, kabel sininya putus, masih bisa ngirim nggak? Masih. Hah? Enggak. Masih. Kalau ini kira-kira kelemahannya apa? Yang tengah ini konslet atau sini mati lampu, mati di sininya. Kira-kira yang bermasalah komputer yang mana? Semuanya. Berarti untuk topologi star dia sangat tergantung dengan kita akan coba membuat nanti kita buat kelompok menjadi 5 orang. Nanti linknya akan saya kirim di chat, kemudian kalian bisa masuk ke chat sesuai dengan kelompok. Kemudian buatlah jaringan sederhana menggunakan topologi star. Laporkan hasil pada lembar LKPD. Lembar LKPD-nya print. Siap? Kita nonton. Nah, berikut akan saya demokan. Kalau kita mau menghubungkan PC dengan switch, kita bisa menuju ke bagian connections untuk PC-PC yang lainnya. Ini adalah topologi fisik yang akan kita gunakan dalam video kita kali ini. Kalau sudah, saya close. Nah, berikutnya saya akan melakukan uji koneksi antara PC yang pertama ke PC yang kedua. Ya, berarti di sini saya bisa melakukan ping ke alamat PC kedua saya, yaitu 192.168.1.2. Nah, di sini terdapat pesan reply dari alamat 192.168.1.2. Ya, berarti saya mendapat pesan balasan dari perangkat dengan IP 192.168.1.2. Nah, ini menunjukkan bahwa ada keterhubungan antar dua perangkat ini. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sekarang Bapak minta kalian buat kelompok ya. Sebelumnya ini masing-masing kelompok boleh ngambil. Silahkan masuk ke grupnya masing-masing. Kalau sudah, nanti silahkan kalian tulis peralatan apa saja yang dibutuhkan dari pembuatan aplikasi ini, topologi star ini. Bapak akan coba praktekkan cara membuat topologi star dengan aplikasi Cisco Packet Tracer. Kemudian setelah ada komputernya itu LKPD-nya diisi ya. LKPD-nya diisi. Yang kertas tadi dibagikan kelompok, silakan ditulis. Ada berapa komputer? 4, 3. Kita kasih nama komputer 1. Ada 3 komputer dengan 1 hub. Selanjutnya kita buat ya, caranya diklik terus diarahkan ke portnya. Kita masukkan ke Ethernet 0, kemudian dimasukkan ke PC yang ke-3 ya. Semuanya digabungkan dulu. Kita evaluasi aja. Silahkan kalian klik tombol evaluasi. Evaluasi ini
berdasarkan materi yang tadi sudah kita bahas. Baik, Bapak minta dari kegiatan kita hari ini ada yang berani menyimpulkan nggak? Supaya yang lebih mudah Terus untuk jaringan yang terpusat sudah dilakukan penambahan atau pengurangan oke, ya. Bapak akan menambahkan sedikit. Ternyata kalau kita masang jaringan komputer itu nggak sembarangan, nggak asal colok langsung jadi kamu mau ngirim data bisa, ternyata enggak, ada konfigurasinya. Cukup untuk hari ini, silakan dipimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.